Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi optik, yaitu materi di kelas 10 SMK ya. Silakan disimak baik-baik. Oke, jadi optik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan fenomena cahaya. Nah, optik itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu optik geometri dan optik fisis. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau optik geometri, dia menganggap bahwa cahaya itu sebagai partikel, sehingga hanya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Nah, pemantulan cahaya itu terjadi pada cermin, sedangkan pembiasan cahaya terjadi pada lensa. Kemudian kalau optik fisis kan tadi ya, dia menganggap bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Jadi cahaya ini memiliki beberapa sifat gelombang, yaitu yang pertama, dia memiliki sifat dispersi, yaitu dapat diuraikan. Contohnya adalah yang mungkin kalian pernah lihat ya, peristiwa pelangi. Nah, ini adalah peristiwa dispersi, yaitu penguraian cahaya, di mana cahaya putih diuraikan menjadi Meiji-ku Hibi Niu ya, menjadi warna-warna pelangi. Kemudian yang kedua, cahaya sebagai gelombang, dia memiliki sifat interferensi, yaitu penggabungan dua gelombang. Yang ketiga, cahaya memiliki sifat difraksi, yaitu pembelokan cahaya melalui celah sempit. Yang keempat, cahaya memiliki sifat polarisasi, yaitu dapat dikutupkan. Seperti itu ya, tapi dalam video kali ini yang akan Ibu bahas adalah pemantulan cahaya, yaitu pada cermin. Nah, yang pertama kita bahas adalah cermin. Cermin adalah sebuah kaca yang memiliki permukaan datar yang dilapisi logam, misalnya perak, bromin, aluminium, sehingga permukaannya mampu memantulkan bayangan dengan sempurna atau sebagian ya. Jadi cermin itu dia hanya memiliki satu sisi yang bagiannya bening. Nah, sedangkan sisi yang belakangnya itu dilapisi oleh logam, misalkan bisa berupa perak atau aluminium ya, sehingga dia dapat memantulkan bayangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Nah, contohnya adalah mungkin ketika kalian ngaca di rumah ya, itu pasti menggunakan cermin datar. Nah, di sini juga terdapat beberapa sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar. Yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jarak bayangan kalian ke cermin dengan jarak kalian ke cermin itu nilainya sama. Kemudian ukuran bayangannya juga sama ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Ukurannya sama seperti aslinya. Kemudian ketika berada di lantai, tinggi bayangan juga sama dengan tinggi benda. Kemudian bayangan yang dihasilkan adalah, jadi bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah maya. Karena maya, kenapa disebut maya? Karena bayangannya berada di belakang cermin ya. Kemudian sifatnya tegak kan, ini tidak terbalik dan sama besar. Kemudian arah kiri dan kanannya berlawanan ya. Jadi kan kalau misalkan kalian ngaca, tangan kita yang kanan berubah menjadi kiri seperti itu. Kemudian yang kedua, cara mencari bayangan yang terbentuk dari dua cermin datar, yaitu dengan menggunakan persamaan ini ya. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Di mana N-nya adalah jumlah bayangan, kemudian alfanya adalah sudut yang terbentuk antara kedua cermin. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang cermin cekung. Cermin cekung atau sering disebut cermin konkav adalah cermin lengkung dengan lapisan mengkilap pada bagian dalam. Muka cermin berbentuk cekungan ke dalam seperti wajan penggorengan ya. Nah, jadi cermin cekung itu bentuknya seperti wajan penggorengan, menjorok ke dalam. Nah, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, yang disebut juga cermin positif. Nah, titik fokus cermin cekung bernilai positif karena berada di depan cermin. Jadi, kalau misalkan dia berada di depan cermin itu nilainya positif. Nah, ini ya, ini cerminnya, ini di depan, ini belakang. Nah, karena di depan cermin, maka nilainya positif. Nah, contohnya ini nih pada senter ya, dia merupakan cermin
cekung, jadi sifatnya mengumpulkan cahaya, kemudian dipantulkan kembali. Nah, di sini terdapat 3 sinar istimewa pada cermin cekung yang harus kalian ketahui, agar dapat menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung nanti. Yang pertama, setiap sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Nah, nih, sinar datang yang sejajar sumbu utama tuh yang tengah ini ya, akan dipantulkan menuju titik fokus di depan cermin. Nah, kemudian dipantulkan melalui titik fokus di depan cermin. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, setiap sinar datang yang menuju titik pusat cermin atau ini R ya, akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut, melalui titik R-nya lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas pembentukan bayangan pada cermin cekung ya. Jadi, pembentukan bayangan pada cermin cekung itu beda-beda tergantung bendanya itu berada di ruang mana. Nah, sebelum kita menentukan bayangan pada cermin cekung, kalian harus tahu dulu. Jadi nih, kalau di belakang cermin tuh namanya ruang 4. Kalau dari titik 0 ke titik fokus itu ruang 1, titik fokus ke pusat kelengkungan ruang 2. Kemudian pusat kelengkungan ke belakang ini ruang 3. Nah, kalau misalkan bendanya berada di ruang 1 nih ya, ini S ini jarak benda di ruang 1 di depan cermin cekung, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, nah ini bayangannya terbentuk di ruang 4. Nah, kalau dia di belakang cermin, ini kan di depan ya, kalau di belakang cermin, maka sifat bayangannya adalah maya. Kemudian terbalik nggak? Oh enggak, panahnya sama-sama di atas, berarti tegak. Kemudian kalian lihat, bendanya segini, bayangannya segini, berarti diperbesar. Dan berada bayangannya di ruang 4 ya. Oke, kita lanjut. Benda berada di ruang 2 di depan cermin cekung. Nah, kalau tadi di ruang 1, sekarang bendanya berada di ruang 2. Nah, kalau bendanya berada di ruang 2, bayangan yang terbentuk di ruang 3. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau dia di depan cermin, kalau tadi kan di belakang maya ya, kalau di depan cermin berarti sifatnya nyata. Kemudian kalian lihat, panahnya sama-sama ke atas nggak? Oh, enggak, bayangannya panahnya ke bawah, berarti terbalik. Kemudian dilihat, bendanya segini, bayangannya segini, berarti besar di ruang 3. Jadi kalian diingat-ingat aja. Pokoknya ini tuh jumlah ruang benda sama ruang bayangan itu pasti 5. Kayak tadi kan ini ya, kalau bendanya ruang 1, bayangannya ruang 4. 1 tambah 4 berarti 5. Kalian ingat-ingat aja kalau bendanya di ruang 2, berarti bayangannya di ruang 3. Jadi jumlah ruang benda dengan ruang bayangan itu pasti jumlahnya 5. Jadi 2 tambah 3, 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau bendanya berada di ruang 3, pasti bayangannya di ruang 2. Karena jumlah ruang benda dengan ruang bayangan harus jumlahnya 5. Tinggal kita lihat aja. Kalau bendanya di ruang 3, sifatnya seperti apa nih di ruang 2. Nah, kalau di depan cermin berarti sifat bayangannya apa? Nyata ya. Kemudian dilihat panahnya terbalik, satu di atas, satu di bawah, panahnya. Kemudian bendanya segini, bayangannya segini, berarti kecil ya di ruang 2. Kemudian benda berada di titik fokus di depan cermin cekung. Nah, kalau misalkan bendanya berada di titik fokus, maka bayangannya bagaimana? Nah, bayangannya di sini ya, nanti di depan cermin cekung, jadi sifatnya nyata. Tapi ini tidak akan ada perpotongan, sampai ke sini-sini pun tidak akan ada perpotongan. Jadi sifatnya nyata dan jauh tak berhingga. Oke, sekarang yang kedua kita masuk ke cermin cembung ya, atau cermin konveks disebutnya juga. Memiliki muka cermin berbentuk cembung keluar seperti setengah bola. Jadi bentuknya cermin cembung itu seperti setengah bola ya. Kemudian cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Dan disebut juga cermin negatif. Kenapa? Karena titik fokusnya itu di belakang cermin. Jadi kalau di belakang cermin, kan kalau tadi kan cermin cekung, titik fokusnya di depan cermin jadi positif. Kalau ini di belakang cermin jadi negatif. Kemudian perhatikan gambar di atas. Nah, ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung ya, yang mungkin harus kalian ketahui untuk pembentukan bayangan pada cermin cembung. Yang pertama, setiap sinar datang yang sejajar sumbu utama ini ya, seolah-olah dipantulkan yang berasal dari titik fokus. Yang kedua, setiap sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan menjadi sejajar dengan sumbu utama. Kemudian,
setiap sinar datang yang menuju titik pusat akan dipantulkan kembali dari R akan dipantulkan kembali pada titik tersebut ya. Di mana R-nya adalah jari-jari kelengkungan cermin. Oke, sekarang kita lanjut ya, pemantulan pada cermin cembung. Untuk membentuk bayangan sebuah benda yang terletak di depan cermin cembung, kita cukup menggunakan dua buah berkas sinar istimewa. Nah, bayangan benda pada cermin cembung selalu berada pada titik O dan F. Nah, ini ya, bayangan bendanya. Oke, sekarang dilihat nih, jadi pemantulan pada cermin cembung, nah ini bendanya berada di depan cermin cembung ya. Nah, jadi bayangan yang terbentuk adalah apa nih? Nah, kalau dia di belakang cermin, berarti sifatnya adalah maya, karena berada di belakang cermin. Kemudian, panahnya sama-sama di atas, berarti tegak ya. Nah, dilihat nih, bendanya segini, bayangannya segini, berarti diperkecil ya. Jadi, sifat bayangan pada cermin cembung pasti ini, maya, tegak, diperkecil. Kalian bisa lihat di gambarnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan cermin cekung dan cermin cembung. Mungkin ada yang udah familiar juga ya dengan persamaan ini karena sudah pernah dibahas juga waktu kalian SMP. Yang pertama adalah hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan, yaitu super F sama dengan super S tambah super S aksen. Di mana F-nya adalah titik fokus, S-nya ada jarak benda, S aksennya adalah jarak bayangan. Kemudian hubungan antara jarak fokus F dan jari-jari kelengkungan R. Jadi F-nya itu sama dengan setengah R atau R per 2. Jadi super F-nya bisa kita rubah F-nya jadi R per 2 ya, atau dibalik jadi 2 per R sama dengan super S tambah super S aksen. Nah, bagaimana kalau kita mau cari perbesaran bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung? Nah, perbesaran itu rumusnya ada dua, bisa menggunakan M sama dengan ini mutlak ya, garis 2 ini mutlak, jadi nanti walaupun negatif hasilnya tetap positif. Jadi S aksen per S, atau bisa juga H aksen per H. Jadi S aksennya jarak bayangan, S-nya jarak benda, H aksennya jarak tinggi bayangan, H-nya tinggi benda ya. Nah, di sini ada ketentuan nih. Kalau M-nya lebih besar dari 1, berarti bayangan diperbesar. Kalau M-nya lebih kecil dari 1, bayangannya diperkecil. Kalau M-nya sama dengan 1, berarti bayangannya sama besar. Nah, di sini ada beberapa ketentuan ya ketika kalian nanti menganalisis soal mengenai cermin cekung dan cembung. Jadi kalau misalkan jarak benda dan jarak bayangannya bernilai positif, itu apabila dia berada di depan cermin ya, jadi sifatnya nyata. Nah, kemudian S dan S aksen bernilai negatif kalau berada di belakang cermin, sifatnya maya. Kemudian F dan R, titik fokus dan jari-jari kelengkungan bernilai positif untuk cermin cekung dan bernilai negatif untuk cermin cembung ya. Oke, sekian dari Ibu mengenai pembahasan materi tentang optik, khususnya pemantulan pada cermin. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.